Seorang muslimah memiliki kewajiban sholat sebagaimana seorang muslim. Hanya saja bagian-bagian kewajiban bagi seorang muslimah itu ada kalanya seorang muslimah itu tidak wajib sholat ketika dalam beberapa kondisi. Satu, ketika haid. Dua, ketika nifas. Kalau masih capek dan sakit wajib sholat. Dua kondisi ini bagi seorang wanita tidak diwajibkan untuk sholat jamaah. Kalau safar monggo tidak diatur kaidah jamak dan kosongnya. Kalau sakit monggo diatur bagaimana tata cara sholatnya nyaman, gitu aja. Karena kalau kewajiban sangat melekat pada seorang wanita. Nah, jadi kadang-kadang seorang wanita itu kalau sudah datang bulan atau datang tamu yang harusnya 7 hari, 10 hari, kok kadang-kadang sampai 20 hari tuh. Ada itu ya. Ada anak-anak kita itu, anak SMP, anak SMA itu kalau kemudian disuruh sholat alasannya masih empat gitu ya. Dulu guru pendidikan agama Islam di sekolah Muhammadiyah dulu. Jadi tugasnya itu ngoper-ngoper anak-anak. Nah, anak-anak kita, adik kita yang putri itu alasannya lagi empat, lagi empat 20 hari saja. Kok 12 ini oke ya? Ini tak guru wanita. Terus itu adik kita, anak kita ini dicek. Lah kok pura-pura saja? Ya. Jadi kenyamanan seorang wanita ini kalau ketika kemudian ibadah sholat, kalau sudah mulai awal, mulai baru lagi, itu biasanya berat. Ya, makanya Nabi kita SAW pernah menyebutkan hafidhu ala sholawatil khams. Jagalah oleh kalian sholat yang 5 waktu. Karena pernah suatu ketika ada sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW menanyakan, ya Rasulullah, idza aqiltu al-wajibat wala nafilah hal adkhulul jannah. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW ketika datang menanyakan, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga kalau saya hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, tidak yang sunnah? Apa kata Nabi sekali? Dakhala jannah. Anda akan masuk surga. Dan ternyata ada di kalangan para sahabat yang hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Sholat yang wajib, nggak ada yang sunnah. Puasa Ramadan tok, zakat bukan sedekah, bukan infak. Jadi ketika sahabat mengamalkan yang wajib kata Nabi, Anda masuk surga. Berarti kalau kita bicara keutamaan sholat, orang itu perhatikan dulu sholat wajibnya aja sebelum yang lain. Karena kalau wajib saja kita tunaikan, insya Allah sudah mencukupi. Tapi ya alangkah baiknya memang ada nawafil, ada sholat sunnah untuk menambah kalau sholat yang wajib bermasalah. Ini berarti kan bagaimana orang itu harus berpikir awal sebelum masuk ke teknis kaifiyah tata cara sholatnya Nabi. Kita pahami dulu kewajiban yang paling pokok. Jadi saya yakin ibu bukan cuma sholat wajib aja. Sholat sunnahnya, rawatibnya dilaksanakan semua dulu ya Bu ya. Sholat suruhnya bagi yang ibu kajian pada subuh, biasanya bablas sampai suruh, betul? Habis itu nanti duha. Habis duha apa lagi? Udah, duha aja. Nanti duhurnya ada qobliyah, ba'diyah, nanti ada asarnya qobliyah, ba'diyah, nanti sholat tahajudnya, Masya Allah, dari jam 10 sampai jam 3, Masya Allah ya. Jadi hitungannya secara ibadah sholat saya yakin tambahannya lebih banyak. Tapi kita lupa jangan sekalian, sholat yang wajib ini yang perlu kita cek apakah benar-benar sudah terpenuhi standar rukun dan syaratnya. Ya. Sehingga nanti kita menyebutkan apa? Kalau kita melaksanakan yang wajib saja, maka silakan atau kalian akan masuk surga. Berarti masuk surga itu tiketnya yang wajib aja sudah cukup. Kalau tambahan-tambahannya sunnah, amal-amal kebajikan, amal-amal tambahan, ya itu mungkin bisa menolong dan menambah di antara amal sunnah kita. Coba sekalian rahimani wa rahmatullah, kita nggak bisa bicara sejarah karena panjang bicara sejarah sholat, tapi kita mencoba untuk bagaimanakah seorang muslimah ketika mendatangi sholat.
Seorang muslimah mendatangi sholat itu dibagi para ulama ada dua kriteria. Mendatangi sholat ketika di tempat ibadah di rumahnya, mendatangi sholat ketika di masjid. Ini ibu-ibu saja di mana? Di rumah, monggo. Di masjid juga silakan, asal terpenuhi adab-adabnya, gitu kan? Baik. Seorang wanita mendatangi tempat ibadah masing-masing. Tempat ibadah bagi seorang wanita yang paling utama itu berada di Mukirru fi buyutihinna. Sebagaimana Maryam jemaah sekalian. Maryam ini wanita solehah, wanita yang beriman, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wanita yang kemudian paling banyak di rumahnya. Istri ada masalah, ibu-ibu sholat di masjid, di monggo, di musola silakan. Sholatnya di Madinah boleh apa tidak ibu? Oh sangat boleh, monggo. Umroh maksudnya bu ya. Apa sholatnya di Masjidil Haram? Enggak apa-apa. Ya. Tapi sholatnya bagi wanita yang paling utama itu fi buyutihinna. Kenapa sih wanita itu dispesialkan jemaah sekalian? Untuk kemudian mereka sholat di rumah-rumah mereka. Ya. Karena yang pertama, seorang wanita ini ketika Nabi menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, panggilan untuk orang-orang yang beriman, termasuk ibu-ibu juga. Kalau ada Al-Quran menyebut hai orang-orang yang beriman, itu masuk kategorinya bapak-bapak dan masuk kategorinya ibu-ibu. Jadi semua, ya, karena nggak ada pengecualian untuk orang-orang yang beriman kecuali mereka laki-laki atau perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, kalau kemudian kalian mau mendatangi sholat, fas'au ila dzikrillah. Walaupun ayat ini jemaah sekalian ditujukan untuk sholat Jumatan, tapi kita ambil kalimat fas'au ila dzikrillah itu ya. Jadi walaupun ayat ini berbicara untuk bapak-bapak ketika Jumatan, tetapi ada kalimat yang menarik. Kalau dipanggil adzan, maka fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sekarang mau ibu-ibu sholatnya di rumah atau di masjid, monggo-monggo saja nih. Sekarang adalah kalau dipanggil adzan, kira-kira responnya itu cepat atau belum? Cepat, alhamdulillah. Lebih cepat kalau dapat door prize atau ketika dipanggil adzan? Masih cepat dipanggil adzan atau ketika dapat hadiah uang 10 juta? Masih. Kalau dipanggil adzan dengan dikasih orang hadiah 10 miliar, lebih cepat mana? Masih ada, insyaallah. Enggak ada uang. Coba kalau ada uang yang besar, mau wakaf, iman saya ini adalah iman ya tergantung buktinya saja. Gitu. Loh, kita ini bapak ibu, kadang-kadang kalau dihadapkan dengan permasalahan yang konkret, ini contoh sederhana nih. Saya nggak menghukum ibu-ibu karena wilayahnya di bawah bapak ini ada bapak sebelah saya ini contohnya ibu. Orang kalau dipanggil sholat, misalnya Allahu Akbar, itu ketika itu datang segera atau masih sampai-sampai saja. Biasanya jamaah di depan kita itu nunggu adzan baru berangkat atau nunggu kotak baru berangkat. Nunggu adzan baru berangkat. Oh masya Allah, bagus tuh berarti di tempat ini. Di tempat saya itu kotak baru berangkat. Jadi jamaahnya kalau nggak kotak nggak berangkat. Nah, buktinya 5 shot yang masuk 3 shot. Itu bukti kalau kotak baru apa? Misalnya ibu, ini misalnya. Shot pertama door prize hadiahnya mobil. Shot kedua mobil juga. Shot ketiga masih mobil dengan harga yang berbeda. Shot 4, 5, 6 motor terbaru. Shot 7, 8, 9, 10 sampai 10 saja hadiahnya 10 juta. Pertanyaannya kira-kira masjidnya ramai baru? Itu yang nunggu saya yakin duhur jam 12, jam 6 udah ngantri. Masya Allah ya. Ini ibu nggak akan ketinggalan. Ibu dikasih shop yang atas lantai 2. Shop pertama hadiahnya mobil juga. Shop kedua 3 mobil. 4, 5, 6, 7, 8, 9 motor. 9, 10 misalnya uang 10 juta. Ibu ngantri boleh bu. Duhur jam 12 kemungkinan jam 6 pagi sudah banyak yang demi apa ya? Demi mobil, demi uang macam-macam gitu ya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Allah menggambarkan, Nabi kita bersabda, "Shalat raka'atil fajr atau raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Kalau kita bicara masalah keutamaan salat fajar ya sekalian, salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya itu ada tebakan orang ya. Siapa orang paling kaya di dunia? Gitu. Jawabannya siapa ya? Ada yang bilang Fir'aun, ada yang bilang Korun, ada yang bilang Nabi Sulaiman. Padahal yang jawab itu lebih kaya kalau dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sama sekalian kita kembali ke tema tadi. Ibu-ibu itu mendatanginya 2 hal tadi, sholat di rumah ataupun di masjid. Kalimat fas'au ila dzikrillah, ibu-ibu segera untuk menuju ketika dipanggil. Itu panggilan iman jemaah. Nanti mau ibu buka dalam Al-Quran. Sering kita jumpai kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ketika dipanggil hai orang-orang yang beriman itu sebuah pujian jemaah. Panjenengan dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil hai orang-orang yang beriman. Nah, masa dipanggil ibu yang solehah terus gak dengar, pura-pura gak dengar atau ibu-ibu malah lari? Halo? Kalau Allah panggil ibu-ibu yang solehah kesini, ibu-ibu mendekat atau malah kabur? Atau pura-pura gak dengar? Allah panggil kita, hai orang-orang yang beriman, berarti kita dipuji jauh. Untuk apa? Fas'au ila dzikrillah, penuhilah panggilan sholat. Baik mau sholat di rumah ataupun di masjid. Nah, ketika kemudian sholat dari panggil Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalimat yang kedua, fadarul baik, silakan tinggalkan transaksi jual beli. Berarti harga panggilan Allah ini tidak boleh ditawarkan. Hanya orang Saudi itu Masya Allah ya, seratus dunia begitu, Anda tetap tutup jam. Toko-toko tutup semua. Di negeri kita, kalau ada toko tutup atau buka? Malah raris biasanya, malah rame pengunjungnya. Jadi kalau dipanggil hayya sholat, makanya ketika Nabi kita bersabda, la'anallahu man lam yujib hayya sholat. Allah akan melaknat orang yang ketika dipanggil hayya sholat, falam yujib, dia nggak perlu dipanggil itu. Jadi terdengar suara adzan hayya sholat, tapi dia nggak perlu dipanggil itu. Maka kata Nabi, la'anallahu man sami'a hayya sholat, falam yujib. Allah melaknat orang yang ketika mendengar panggilan mari kita menuju sholat, mari menuju kemenangan, dia nggak perlu izin, maka Allah akan melaknat. Nah ini modal utama kita agar kita itu punya respon yang baik ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jadi perlu diperhatikan, Allah panggil kita ketika sholat itu adalah pujian untuk orang yang beriman. Monggo nanti kalau ada langsung segera sholat di tempat kita masing-masing. Yang kedua adalah sekali, setelah kemudian seorang itu sholat, nah ini sholat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kaifiyah tata sholat seorang wanita. Baik, dalam kaifiyah fikih wanita yang boleh nampak ketika sholat itu wajah dan telapak tangan saja. Ya, makanya ada bahasa tadi dari 55 pasal, insyaallah ini kita membahas sampai subuh tarawih. Dari 55 pasal ini kita tadi sebutkan bahwa yang nampak bagi seorang wanita ketika sholat itu al-wajhu wal kafain. Kaf itu Bapak Ibu, ibu khususnya, ini namanya kaf. Kaf itu dibagi dua, ada bagian doher, ada bagian batan, bagian luar, bagian dalam. Ibu-ibu, kadang-kadang ketika sholat ininya tertutup juga nih. Yang pakai itu loh, namanya mindset yang ditutupin sini ya. Perhatikan ibu, kaf itu ini ya. Sekarang bagian kaf itu ada bagian luar, ada bagian dalam. Lah mana ustaz yang memang boleh nampak? Yang boleh nampak ya bagian ini cuman. Jadi ibu kalau sholat ini semuanya nampak nggak apa-apa, karena ini masih kaf. Dan tidak ada rincian oleh kalangan para ulama harus tertutup ke bagian atas saja. Ini boleh nampak jangan. Yang nggak boleh nampak itu di sini.
apalagi dibuka-buka sampai sini. Lebih nggak boleh lagi kalau dibuka semua, ya. Makanya kaifiyah seorang wanita ketika dia memahami pertama adalah masalah yang nampak dulu, wajah boleh nampak, telapak tangan boleh nampak. Makanya kaki, karena dia bukan di antara dua tadi, maka ibu-ibu tutupi ketika sholat. Cara menutupi kaki atau ya kaki ada dua. Pertama dengan menjulurkan semua jilbab. Jilbab dulu itu tuh versi Al-Quran dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu jilbab. Ada bahasa khusus masalah jilbab untuk wanita yang ibu pakai yang standar orang Indonesia, bisa khimar, bisa artinya adalah apa sih nama lainnya, penutup, ya, al-ghotah namanya, penutup di bagian kepala. Tapi kalau kita bicara jilbab dari ujung rambut sampai ujung kaki itu jilbab. Boleh ditutup dengan itu saja, asal ketika rukuk, ketika duduk, ketika sujud dan apa. Solusi yang kedua menggunakan kaos kaki, itu lebih aman. Ya, bisa ditangkap ibu. Baik. Nah, setelah kemudian seseorang itu menggunakan, maka ada yang disebut dengan baju sholat, ada yang disebut dengan mukna. Mukna itu hanya ada di Indonesia. Ya mungkin ada di luar negeri juga yang lain, tetapi intinya gini, orang sholat itu asal semua tertutup kecuali muka dan telapak. Nah, pertanyaan saya, ibu itu pakai baju yang sekarang dipakai sholat sah atau tidak? Terus kenapa pakai mukna? Lebih afdal. Kenapa kita harus menggunakan mukna? Kenapa harus menggunakan baju tambahan? Padahal baju ibu-ibu dipakai sholat selama masih tertutup semua, kecuali muka dan telapak tangan itu sah. Mungkin ya Bu ya, kurang nyaman, betul ya? Ya. Kalau rukuk mungkin takutnya nggak nyaman, sujud nggak nyaman, akhirnya pakai mukna. Nggak ada masalah, karena betul tadi Ibu bilang bahwa dia lebih mantap, lebih afdal, lebih tertutup, Ustaz. Karena ada kajian dalam kitab Akhta'ul Musallin, kurang lebih sekitar kesalahan-kesalahan sholat itu ada 150 jam. Kita kalau kita bahas juga ini hampir memakan waktu hampir 55 semester lah gitu. 155 kesalahan dalam sholat. Salah satunya menggunakan baju yang tipis ketika sholat. Nah, mohon maaf, mukna ibu-ibu versi yang satu lipatan yang kecil segini. Apa yang tebal? Ada tuh mukna yang dibikin oleh orang-orang nggak tahu siapa yang bikin, asal udah trending, kemudian udah dibawa, muknanya itu bisa dilipat sampai sekecil ini jauh. Kalau dipakai, dia tembus panjang sampai blok depannya. Itu jangan depannya sampai kelihatan, karena rawangnya itu nggak boleh. Jadi kalau pakai mukna itu pakai mukna yang benar-benar menutup aurat, tebal. Dan memang karena lekuk tubuh wanita itu juga sensitif ya Bu ya. Sensitif itu adalah artian fitnahnya besar. Makanya kenapa Fatimah binti Muhammad radhiyallahu ta'ala anha, beliau ketika ada jenazah ibu-ibu atau wanita itu dikeranda pakai atas pelutupnya aja. Jadi kalau jenazah wanita itu didobel. Padahal biasanya cuma ditaruh aja. Ya. Kata Fatimah mengatakan, tolong tutup jenazah wanita yang ketika meninggal dunia. Padahal pertanyaannya, kalaupun seandainya jenazah wanita itu diikat dengan kain kafan, kalau ditaruh kira-kira bisa goyang-goyang? Enggak kan? Kira-kira bisa legal-legal kan? Enggak. Tapi kenapa sampai Fatimah mengatakan tutup dia? Karena ada bagian yang sensitif bagi wanita, walaupun dia jenazah. Akhirnya betul-betul syariat ditutup pakai keranda atas, ya. Atau mungkin sebagian ditutup lagi pakai kain yang lain. Jadi potong dari potong itu, kemudian ditutup pakai kain yang lebih tebal agar tidak kelihatan utuh tubuhnya. Lebih-lebih kita bab sholat. Makanya tadi saya bilang, kalau kita sampaikan muka dan wajah boleh nampak, tapi harus benar-benar kemudian yang dipakai atau mukna bahasa kita harus lebih tebal. Ya, ini untuk biar lebih menyempurnakan ibadah kaifiyah sholat kita.
Kemudian Rasulullah, setelah kita menggunakan kain yang kita pakai dan yang boleh nampak tadi, maka pastinya Nabi kita SAW menyebutkan bab masalah niat. Bab masalah niat. Bab masalah niat jemaah sekalian, saya kira itu insya Allah ya, dan kita nggak bahas masalah wudhu ya, karena ada bahasa sendiri. Kita langsung bab masalah sholatnya. Bagaimanakah kaifiyah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, sebelum saya lanjut, ibu-ibu kalau sholat standarnya 4 rakaat berapa menit? Atau berapa jam? Nanti itu nggak bu, kira-kira saja. Kalau kita sholat zuhur berapa menit kira-kira? Atau jenengan kira-kira aja pun masih yang mana ya Ustaz itu? Sholat 4 rakaat kira-kira ibu habis berapa menit? 10 menit. Oh Masya Allah, barakallah. 10 menit itu lama loh bu? Lama. 5. Masya Allah, bisa 50%. Standar sholat, kan saya pakai pernah tuh. Saya itu kalau sholat pakai jam ini kan kelihatan tuh ya, sambil lihat jam. Standar sholat 4 menit, 5 menit untuk 4 rakaat itu kurang lebih lah. Anggaplah 5 menit biar gampang ya. Anggaplah setiap sholat kita itu 5 menit jatahnya. Zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. Berarti ibu-ibu jatah sholat yang wajib sehari semalam berapa? 25 menit, betul? Halo? Dipakai tanda-tanda dikit ya bu ya. Jatah kita sholat sehari semalam itu 25 menit. 5 menit kita ambil rata-rata saja. 5 menit zuhur, 5 menit asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya, 5 menit subuh. Sisa waktunya berapa coba? Sisa waktu kita kalau dalam satu hari ada 24 jam, berarti kita sudah potong 25 menit. Masih ada 23 jam. Tidak? 45 menit. Masya Allah, karena sih banyak waktu kita bu. Ibu-ibu kalau sehari tidur berapa jam pakainya? Kalau usia kita ini kayak usia ibu-ibu ini tidur 6 jam sudah cukup ya bu ya? Apa ada yang 10 jam? Artinya gini jam sekalian, ketika kita sholat itu anggaplah kita makan waktu sekitar 5 menit ya. 5 menit itu untuk khusyuk saja, Masya Allah ya bu ya, sulit sekali, betul ya? Sekarang saya tanya ibu, kapan dan di waktu apa dan di momen apa dan di pekerjaan apa ibu-ibu bisa khusyuk selain sholat? Selain sholat dan selain tidur, ibu-ibu pernah khusyuk kan? Jarang juga. Ibu-ibu pas khusyuk itu ngapain? Nah gitu. Pas main HP, pas ngantuk, pas main HP, pas banyak uang, pas ngitung uang, nah itu khusyuk ya. Masya Allah. Baik jemaah sekalian, sampai ada kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, metode sholat itu khusyuk. Walaupun yang sudah belajar juga belum tentu khusyuk begitu kan. Nah, pertama kali ibu, niat untuk sholat itu penting. Makanya ketika seseorang itu berangkat tadi, fas'au ila dzikrillah, Allah panggil dalam Al-Quran untuk segera dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat itu ketika menuju ke tempat ibadah, gak boleh buru-buru, gak boleh lari, gak boleh sampai mengejar agar dapat bersama imam. Dia lari dari jarak 5 meter, 10 meter untuk dapat takbir bersama imam. Gak perlu, santai aja coba. Karena biar ketika sholat tidak capek, tidak nafasnya ngos-ngosan, tidak terburu-buru ya. Nah maka dia itu dilapangkan di hati, niat zuhur misalnya, kemudian takbir. Nah takbir ibu ini ada 2 model. Pertama, ujung jari kita luruskan dengan pundak. Ini ibu kira-kira saja nih, nggak usah harus diukur nanti pakai kayu gitu, nggak usah. Jadi diukur-ukur Allahu Akbar. Nah, ibu kalau mengucapkan takbir bersamaan dengan kaifiyah angkat tangan, itu juga ada 3 model dalam fikih. Bisa angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Bisa model yang kedua,
berbarengan Allahu Akbar. Bisa kalau yang ketiga takbir dulu baru perbuatan Allahu Akbar. Ibu-ibu yang mana? Nah, monggo. Apa yang keempat? Batin takbirnya. Ya. Gak ada masalah. Mau angkat tangan dulu, mau berbarengan, mau ucapan dulu, gak ada masalah. Nah, setelah takbir, versi yang pertama ini satu. Ini kira-kira jauh. Saya juga belum tentu lulus persis gitu. Versi yang kedua, ujung jempol atau namanya asobi ini diletakkan di jari telinga kurang lebih sejajar. Ya kira-kira aja mau usah diukur-ukur ya. Dikira-kira Allah Akbar. Nah setelah itu ketika kita sudah takbir dengan versi yang tadi, ucapan atau berbarengan dengan pergerakan atau gerakan dulu baru ucapan mau gak ada masalah. Nah cuma memang ini ada mungkin cara melakukannya bagi imam. Nah bagi imam juga penting Bu. Karena saya pernah melihat salah satu di antara imam dia menggunakan metode gerakan dulu baru suara. Ya, ada yang suara dulu baru gerakan. Takutnya nanti kalau suara dulu imamnya sudah rukuk, makmum sudah rukuk, imamnya belum rukuk. Makanya disesuaikan masalah imam dan makmum. Tapi untuk kita monggo ya. Allahu Akbar. Itu pertama. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam kaifiyah salat Nabi SAW ini nanti kalau ibu-ibu ke Timur Tengah atau ke Saudi di Mekah Madinah akan menjumpai banyak versi orang ketika sholat. Betul ya? Ada yang takbir tangannya tidak sedekap pun masuk begini. Kira-kira kalau dengan lihat orang kayak ini dapat didalil dijabar gitu. Pak sampean bu sholatnya kok aneh? Gitu. Ada yang bilang Allahu Akbar, ini tangannya putar-putar dulu, terus begini. Jadi kalau kita lihat bagaimana kaifiyah tata sholat orang-orang di luar sana itu banyak madhab-madhabnya, madhab-madhab yang kemudian diamalkan oleh mereka. Kita mengamalkan berdasarkan ala Nabi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri begini, kemudian letakkan di atas dada. Meletakkan ini pun ada tiga versi. Versi pertama bisa begini, ini sambil dipegang, bisa begini, bisa begini. Jadi tiga-tiganya monggo lah, tiga-tiganya nyaman. Kalau begini boleh nggak? Allahu Akbar. Ada sholat dengan tangan yang kayak gini tuh ada. Sedikit agak ada coba. Bahkan ada yang Allahu Akbar kebalik, ini kebalik. Ya. Jadi yang kiri malah dia atasnya kebalik. Yang benar kanan di atas. Nah, mau dipegang mau tidak ada masalah. Yang penting posisinya tangan kanan berada di atas tangan kiri. Nah, ini posisinya di atas dada. Gini boleh ya teman? Kita sama ya. Sholat itu intinya ibu, dilihat orang itu nyaman dan enak. Ada orang sholatnya Allahu Akbar, wah itu gak nyaman dia lihat. Sholat itu kaifiyah tata caranya, orang melihat itu apa nih? Enak dilihat saja. Ya. Dan begitulah Nabi SAW ketika itu. Nah, untuk doanya ibu sekalian, saya kira sudah maklum ya, bisa doa Allahumma barik baini monggo atau pakai yang versi yang kedua juga silakan, tidak ada masalah. Untuk doa iftitah tidak ada masalah, jadi bebas mau pakai baca iftitah turkus samawat boleh, pakai Allahumma barik baini wa baina boleh. Untuk sunat iftitahnya tidak ada masalah. Ya. Baik, setelah kita takbir jamaah sekalian, pandangan ibu kalau sholat kemana? Ke tempat sujud atau ke depan? Baik, dua-duanya boleh. Ke arah Ka'bah, ini Ka'bah ya, karena kita Ka'bah menghadap Ka'bah boleh. Jadi Allahu Akbar lihatnya ke depan, bukan ke sujud, nggak ada masalah. Tapi masalahnya, kalau ibu-ibu kemudian sholatnya menghadap ke depan, biasanya kalau bapak-bapak ada mas-mas baju yang bertuliskan, lihat bacok, oh itu ngeri itu. Jadi kalau ada tulisannya malah dibaca, menarik ya, nanti baca sebelahnya lagi, baca sebelahnya lagi. Tapi boleh ibu, pandangan kita itu nggak harus ke sujud. Ya, kalimat atwal wujuhakum ila satral masjidil haram. Palingkan wajahmu wahai Muhammad
ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau kita tarik garis lurus itu ya, kalimat palingkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram itu kemana? Mekah. Kalau Mekahnya di sana, apa di sini? Kita lihat ke depan. Allahu Akbar. Ya. Kalau dia lebih khusyuk memang, kenapa kita diperbolehkan untuk lihat ke sujud? Karena tempat dari itu. Ya, makanya kata dalam sebuah hadis, aqrabu ma baina 'abdi wa rabbihi fa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara Allah dengan hambanya itu ketika sujud. Makanya kenapa ada salah satu di antara sunnah di tengah-tengah sujud ibu-ibu boleh berdoa. Karena dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud. Penghambaan yang tertinggi jemaah sekalian itu kalau orang meletakkan dahinya ya di lantai. Makanya nggak boleh tuh. Dalam hukum akidah orang hormat kepada manusia, kepada makhluk yang levelnya sampai sujud, haram hukumnya. Mau sampai kita tunduk menundukkan kepala sepadan dengan rukuk itu dibenci. Ya menghormati orang sewajarnya, memuliakan orangnya secukupnya, jangan berlebihan. Nah, ketika kemudian rukuk, sujud itu pandangan ke bawah. Dan sebenarnya jemaah sekalian, mau lihat ke depan, mau lihat ke bawah, kalau basicnya memang nggak khusyuk, tetap nggak khusyuk aja jemaah, betul ya? Kalau orang yang nggak khusyuk mau ke bawah, mau merem, kadang-kadang ada sebagai jemaah, boleh nggak? Biar khusyuk Ustaz, saya tak merem. Malah nggak boleh jemaah. Allahu Akbar. Kalau temannya tertawa dia merem. Boleh atau tidak? Dibenci. Salah satu di antara 150 sekian kesalahan sholat dengan merem. Ya. Karena kita disuruh melihat. Makanya melihatnya kalau ke arah Ka'bah berarti lurus, ya, jadi pandangannya lurus atau ke arah sujud. Allahu Akbar. Bisa ke depan atau Allahu Akbar ke bawah. Tidak ada masalah. Tapi kalau merem justru malah dibenci. Ini jangan merem Bu ya. Takutnya nanti kalau rukuk nggak tahu ya. Agak dengar juga. Baik. Nah setelah kemudian dia menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, karena kita kalau bicara awal kiblat kaum muslimin awal itu berada di Palestina sekali, di Baitul Maqdis yang mengarah 180 derajat. Makanya mungkin di Madinah ada namanya Masjid Kiblatain, masjid yang meninggalkan sejuta sejarah tentang perubahan kiblat kaum muslimin waktu itu. Dan sampai sekarang masjid itu masih ada aja. Jadi kalau kita ke Madinah itu akan lihat namanya Masjid Kiblatain, masjid yang punya dua arah kiblat. Walaupun sekarang sudah diarahkan ke Mekah semua ya, tidak ada lagi kemudian ke Palestina atau Baitul Maqdis. Dan yang sekarang kaum muslimin, kalau muslimat rahmatullah, kemudian setelah kita takbir dan kita menghadapkan wajah kita ke depan atau ke sujud, maka seperti ibu-ibu sudah baca, kita baca Al-Fatihah ya. Dan menarik ibu sekalian, dalam hadis Bukhari, bacaan ibu-ibu Al-Fatihah itu diskusi kita dengan Allah juga. Jadi kalau ibu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah mengatakan hamadani rabbi. Malaikatku, coba lihat, hamba-hambaku telah memujiku. Jadi ketika ibu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah mengatakan kepada malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku telah memujiku. Makanya kok kita kadang-kadang sambil ngelamun kan, Allah sedang ajak diskusi dengan kita jamaah sekali. Makanya posisi terbaik seorang hamba itu dalam kondisi sholat. Jadi interaksi yang mau terjadi antara Allah dengan kita itu ketika sholat. Ketika hamba itu mengatakan setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan kepada malaikatnya, dia hambaku telah memuji namaku dengan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Makanya ibu minimal ya Al-Fatihah hafal dan tahu artinya. Ini kalau ada PR kasih PR ya. Udah hafal Bu arti Al-Fatihah ya? Wajib hafal semua. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik
Rob semesta alam, gitu ya. Itu ketika kita mengatakan itu jamaah sekalian, Allah sedang mengatakan, tuh lihat, hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku. Loh, Allah memang gak butuh jamaah pujian-pujian kita. Tetapi ketika seorang hamba itu ibadah menyebut alhamdulillahirabbil alamin, berarti hamba ini mengakui kalau Allah adalah sang pemilik alam semesta. Sehingga disitulah kita kecil. Makanya kenapa setiap perpindahan dari sholat itu menyebut Allahu Akbar. Kenapa nggak dengan kalimat yang lain? Kenapa kalimatnya dipakai dalam fikih sholat wanita atau fikih sholat secara umum? Itu kalimatnya Allahu Akbar. Kebalikannya coba sekalian. Dari kalimat Allahu Akbar itu berarti selain Allah itu kecil. Sehingga ketika seorang hamba mengatakan Allah Maha Besar, berarti tidak ada gede kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kadang-kadang kita itu antara nilai yang kita sampaikan dengan yang kita lakukan itu kadang-kadang berbeda. Betul ya? Ujian kita itu Masya Allah beda-beda. Ada orang yang terjatuh di uji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia malah kemudian alhamdulillah datang ke dukun juga ada. Padahal Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketika kita mengatakan setelah Ar-Rahmanir Rahim, kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Malik itu Allah, sang raja. Nanti pada hari kiamat Allah mengatakan kepada malaikatku, lihat pengakuan hambaku kalau saya adalah raja nanti pada hari kiamat. Ya, anggapan di dunia sekarang banyak raja-raja gitu ya, banyak presiden, banyak para orang yang menyuruh, tapi nanti di hari kiamat Allah adalah raja di atasnya raja. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Tidak ada hakim yang paling adil yang menghukumi nanti di hari kiamat kecuali Allah. Ini nggak perlu khawatir, nggak perlu rame masalah ijazah. Ikutin tuh. Pusing dulu kalau ikutin. Yang benar mana, yang salah mana, yang palsu mana, yang original mana. Terus aplikasikan aja. Nanti di akhirat semua kita akan disidang. Yang punya kekuasaan disidang, yang rakyat disidang, yang hamba Allah yang ibadahnya bisa disidang, yang enggak ibadah pun disidang. Jadi kita di dunia ini jauh sekali Masya Allah. Baru mukadimah. Hakikat sebenarnya yang disebut dengan kehidupan, yang benar-benar kehidupan itu ba'da mamat kata Nabi Rasulullah SAW. Setelah kita meninggal dunia. Jadi start kita itu setelah kita saat ini hidup, besok meninggal itu start awal untuk awal kehidupan. Ya, makanya ujian yang paling berat itu ketika nazar. Nazar itu sakaratul maut. Atau mungkin ibu sudah ada merasakan ujian berat selama ini? Belum. Ujian paling berat bagi kita itu ketika sakaratul maut. Tidak ada ujian yang paling berat kecuali itu. Kenapa? Kata para ulama, bainal jannati wan nar. Posisi seperti itu antara dia itu surga dan neraka. Makanya kalau seandainya ada orang yang sudah dikubur itu bisa WhatsApp ibu-ibu, dia akan mengkabarkan, ya Allah bu, sampai hati-hati ya bu ya. Ojo sering gibah. Aku disiksa di sini gara-gara gibah kalau sampai. Kalau dia orang mati bisa mengkabarkan, oh demi Allah jangan sekalian, ibu-ibu gak bakalan bisa makan selama 10 tahun. Kalau orang yang belum mengkabarkan tentang apa yang dialami, kita tidak akan makan, takut sampai lupa makan hampir 10 tahun. Karena begitu dahsyat. Nanti di hari kiamat orang-orang ini semuanya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala one by one, ibu-ibu, jiwa per jiwa. Jadi nggak bisa rombongan atau keroyokan gitu. Yang punya besti-besti di dunia harus nanti satu-satu. Kalau sidang satu-satu. Siapa yang paling lama sidangnya? Kira-kira siapa yang paling lama sidangnya dari yang mana? Paling kaya. Yang kaya. Apa lagi? Yeah. Sidangnya yang paling lama betul orang yang kaya aja. Yang kedua, orang yang punya amanah yang besar. Pemimpin. Pak Presiden itu lama aja. Nanti disidang dulu masalah bawahannya MPR DPR-nya.
Nanti setelah itu kemudian kota A, kota B, kota C, sampai bawah semua. Makanya jangan tertarik jadi presiden atau ibu presiden ya Bu ya. Karena kisahnya lama itu. Ya. Yang ketiganya akan dihisab adalah orang yang punya amal soleh yang besar. Ini juga lama juga. Ya, kalau semuanya cepat, maksudnya amal solehnya, ya, investasi akhiratnya, maka dia dihisab tapi cepat tapi juga lama. Ya. Yang keempat, yang lama hisabnya adalah orang yang usianya bertambah. Ibu usianya sih masih muda-muda semua nih, baru 25, 27, tetap 36 dikit saja. Jadi masih muda. Hitungannya berarti apa? Kisahnya belum terlalu banyak. Oh gitu lah terlalu. Jadi kalau usia kita sampai 100 berarti kan lama aja. Nah, ibu nggak usah mikir, Ustaz saya kejahatan nomor berapa ya antriannya? Kalau orang dari zaman Nabi Adam sampai kiamat semuanya dihisab, terus saya bagian berapa? Ibu nggak perlu khawatir. Jatahnya insya Allah pasti ada. Baik, kita kembali ke diskusi Allah dengan kita ketika sholat. Ketika Malik Yaumiddin, Allah mengatakan hambaku telah meyakini saya adalah raja di atasnya raja. Yang paling menarik di kalimat berikut ini dan sekali. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan tuh lihat hambaku benar-benar telah meminta dan ibadah kepadaku. Kadang-kadang kita itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam doa sholat kita, dalam bacaan sholat kita, tapi dalam amalnya kadang-kadang tidak mencerminkan. Hati-hati ya. Yang lebih menarik lagi adalah kalimat yang terakhir. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Allah mengatakan apa? Tuh lihat malaikatku, hambaku minta kepadaku petunjuk yang lurus. Jadi dalam doa sholat Fatihah ini, Ibu, Masya Allah, itu kalau kita kaji dengan baik, itu dalam sekali makanya. Bukan cuma minta pada Allah jalan yang lurus, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, dan jangan engkau berikan kepada kami jalannya orang yang maghdub dan yang dhalim. Maghdub itu dibenci orang Nasrani, dhalim itu sesat orang Yahudi. Dan teruskan Allah. Jadi ketika ibu baca Al-Fatihah itu sedang diskusi dengan Allah. Maka layaknya ibu, kalau kita sedang diskusi dengan Allah, kira-kira perlu dengan kekhusukan apa enggak? Khusyuk, harus khusyuk. Lalu kita aja misalnya diundang senang ya. Kira-kira kalau diundang Pak Duko senang nggak? Oh enggak ya, diundang Pak Presiden. Ya, Pak Dukonya biasa aja. Kalau diundang Pak Presiden atau wali kota, nah diundang wali kota senang nggak Bu? Senang lah ya. Ketika ibu-ibu diundang Bapak wali kota khusus sama suami ibu-ibu diundang bareng diajak ngobrol, kira-kira dengerin nggak? Apalagi ada proyek gede, bahkan ada hadiah besar. Wah itu kalau ngantuk kelewat bener Bu ya. Kita kalau diundang sama orang yang punya pangkat jabatan, kita responnya Masya Allah. Saya yakin ibu-ibu akan pilih baju yang terbaik, benar? Jangan lupa ya Bu kata suaminya. Besok kita kondangan atau diundang oleh Pak Wali Kota sama Bu Wali Kota. Itu saya yakin ada yang jahitin baju, beli parfum yang paling mahal, bahkan make up pun 5 hari sebelumnya. Demi siapa? Biar nanti gak mengecewakan dengan Pak Wali Kota dan Bu Wali Kota. Sampai sana, ibu ngantuk kan tidak? Sampai sana pengen ngantuk, gak mungkin. Ketemu sama mereka pun ngobrol dengan antusias, dengan perhatian, apa yang dikatakan Pak Wali Kota, kita pun udah siap laksanakan, betul? Itu baru Pak Wali Kota jangan sekalian. Gimana kalau Pak Presiden yang muda? Malah biasa aja ya. Kalau yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu diajak diskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat baca Al-Fatihah tadi. Gak mungkin kita sholat baru Allahu Akbar, ingat dakwah. Padahal Allah sedang ada diskusi. Ingat gorengan, ingat jemuran, ingat arisan, ingat teman, ingat macam-macam. Padahal sedang Allah ada diskusi kita. Ibu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ingat yang lain. Itu kalau bisa terkadang benar. Lah masa Allah sedang ada diskusi kita malah ingat yang lain. Kan ini
Naudzubillah. Padahal setiap gerakan sholat dari mulai takbir sampai salam itu semuanya ibadah. Yang cuma 5 menit tadi loh. 5 menit itu sama. Ini sebagai closing penutup ya, dan mulai jam 10. Ibu-ibu kalau ini ibu hobi apa? Kalau hobi kan ibu-ibu sendiri apa? Gak tahu ya kalau ibu. Kalau bapak kita tahu kayak mancing itu hobi bapak tuh. Gowes. Nah, apa bu? Ibu hobinya apa bu? Coba sebut satu aja bu. Jalan kaki. Oke, jalan kaki. Ada lagi selain jalan kaki? Renang. Nah bu? Piknik. Oke, piknik. Apa lagi bu? Masak. Oke, buat masak aja. Ibu-ibu itu kalau masak dan menikmati sampai kadang-kadang berjam-jam dulu ya. Atau jalan kaki aja lah boleh. Jalan kaki kalau menikmati kita itu sampai berkilo-kilo dan berjam-jam, betul? Kalau mungkin bapak-bapak saja yang lebih relate gitu, bapak-bapak itu ada loh mancing sampai seharian, betul? Iya. Dia gosok pun dia terima tuh. Dia bahkan nggak makan 5 jam itu diterima. Demi cuma dapat lempar umpan, ditunggu 2 jam nggak dapat, senang rasanya, betul ya bu ya? Gimana ya? Kalau mancing nggak dapat, kalau nggak dapat senang pak ya? Nungguin aja, kapan dimakan ikan ini? 2 jam nggak dimakan-makan, 3 jam nggak dimakan, masih nungguin aja. Akhirnya dimakan, ditarik, ternyata ikannya kecil. Emosi mau tidak? Oh tidak, diambil ikannya, dilepas dengan ikhlas, ganti obat, lempar lagi, 4 jam, 5 jam, dapat lagi, ternyata kecil lagi zaman. Marah atau tidak? Tidak, karena hobi, senang. Maksudnya begitu. Kesenangan kita dalam apapun itu ya, yang ubah-ubah yang boleh, kita tuh bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan sampai seharian, karena ada rasa nikmat di situ. Ini ibu nggak mungkin main HP, game dong. Atau ada yang main game enggak kan? Daripada galau gitu, main game apa gitu. Tapi anak-anak kita itu kalau main game itu juga berjam-jam, kenapa? Nikmat ya. Maksud saya begini loh teman. Coba jadikan sholat itu ada kenikmatan gitu. Saat kita berdiri, sholat itu langsung 2 jam setengah. Masya Allah, itu nikmat sekali. Lalu Nabi itu sampai bacaannya 1 rakaat Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat, An-Nisa lewat, ya, Al-Maidah lewat. Mau masuk Al-A'raf, ada temennya di samping Nabi sudah mulai ngantuk jemaah. Bayangkan, Al-Baqarah lebih banyak 1 rakaat jemaah. Masuk kemudian Al-Imran dibaca 1 rakaat, An-Nisa dibaca 1 rakaat. Ini kan surat panjang semua. Sepertinya kalau kita baca Al-Baqarah sungguh hidup, nggak bisa 1 rakaat itu ya. Kita aja kalau di kampung ada imam bacaannya panjang, langsung ibu gremeng dibatin dalam hati. Sopo imam ini. Nah besok lagi saya mau sholat di sini. Itu kita aja. Mungkin coba jadikanlah sholat itu sebagai bentuk kenikmatan. Karena kalau nikmat ibu berdiri lama pun insya Allah nikmat. Siapa di antara ibu yang kalau sholat raweh suka perang batin? Lama banget ya Allah yang sholatnya. Padahal raweh itu paling banter berapa jam? 40 menit. Gitu? Ya kalau panjang dikit ya 1 jam. Itu sudah banter banget. Tapi kadang-kadang kita itu masalah, memang standar kita itu beda ya. Standar kita itu bukan standarnya Nabi, bukan standarnya sahabat, bukan standarnya tabi'in atau tabi'in, bukan pula standarnya orang-orang soleh di zaman dulu. Standar kita ya kita gitu. Tapi minimal standar kita ya kita, minimal ibu-ibu tetap konsentrasi, fokus, jangan sampai ketika sholat di tengah-tengah ingat apa? Iya, ingat dunia. Terus kalian, rahimahullah. Ya, yang jelas tadi kita sebut setelah baru sampai Al-Fatihah tadi ibu, kemudian dengan ruku. Nah, ruku itu harus sama antara kepala dengan apa? Punggung. Jadi bentuk siku lah gitu kurang lebih. Nah, kemudian setelah itu tidak sampai Allahu Akbar hamidah, ini juga tegak. Nah, tangan mau sedekap enggak itu monggo. Itu tidak jadi masalah. Sami Allahu liman hamidah, mau sedekap monggo, mau langsung tidak lurus juga monggo. Kemudian habis itu kita rukuk. Nah, di rukuk memang ada 2 di antaranya, meletakkan tangan dulu atau lutut dulu. Sebenarnya sebagian pendapat
menjelaskan yang lebih dekat adalah meletakkan tangan terlebih dahulu. Nah, cuma kalau jadi kesusahan agak sulit, kalau satu dua hal dibikin yang paling nyaman. Yang jelas jangan sampai bareng gitu aja. Nah, kalau bareng itu menakutkan. Nanti lutut enggak, tangan enggak, daripada nanti itu jangan langsung bareng aja. Mau tangan dulu silakan, mau lutut dulu monggo. Yang kalau bareng maka tidak. Setelah itu boleh kita sujud, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian, nah untuk kaki seperti yang kita sudah lakukan Bu. Cuma ada sunnah yang mungkin kalau bagi ibu-ibu bisa dilakukan bisa. Dua kakinya diduduki coba. Mana pakarnya? Kalau ibu target awal kan gitu Bu ya. Tahu Bu ya target awalnya? Apa target kan begitu. Nah untuk yang sunnah ini dua kaki diinjek begini coba. Tahu kan Bu ya? Nah jadi didudukin. Jadi dia posisinya kakinya itu didudukin. Nah itu kalau bisa mas sekali dipraktekkan tidak apa-apa. Coba sekalian untuk muslimat rahimani wa rahmatullah, demikian barangkali yang dapat kita berikan pada kesempatan pagi hari ini. Tidak tahu ini jam berapa biasa selesai, tapi saya kira cukup 1 jam untuk kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dan faedahnya. Saya berikan PMC. Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.